Pernah kepikiran gak sih, ada satu kekuatan yang kayaknya nggak kelihatan, tapi ngatur hampir semua hal dalam hidup kita. Kekuatan yang nentuin kita boleh ngapain, nggak boleh ngapain, bahkan di mana kita tinggal. Iya, kita nyebutnya negara. Tapi dari mana sebetulnya dia datang? Siapa yang ngasih dia hak buat berkuasa atas kita? Nah, hari ini kita bakal bedah misterinya. Ini bukan pertanyaan buat ujian loh. Ini pertanyaan tentang kebebasan kita. Kenapa ya kita mau-maunya diatur? Kenapa ada pemerintah, ada polisi, ada pajak? Kalau nggak ada itu semua gimana? Apa bakal jadi kacau balau? Yuk kita cari tahu bareng. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu terdampar di sebuah pulau. Awalnya sih asik ya, bebas. Tapi lama-lama pas rebutan kelapa terakhir, atau pas dua orang sama-sama ngeklaim satu-satunya sumber air bersih, nah di situ masalah mulai muncul. Tanpa aturan, yang paling kuat yang bakal menang. Di tengah kekacauan itulah, sebuah kebutuhan mendasar lahir. Kebutuhan akan aturan main. Inilah bisa dibilang benih pertama dari negara. Untuk menjawab pertanyaan tadi, orang-orang zaman dulu ngelihatnya ke atas, ke langit. Logikanya gini, kalau kekuasaannya segitu besarnya, pasti sumbernya juga bukan main-main dong. Pasti dari sesuatu yang ilahi. Nah, ini yang namanya teori teokrasi. Simple, kuat dan jujur aja efektif banget. Negara itu ada karena emang udah kehendak Tuhan. Raja itu bukan cuma pemimpin, dia itu wakil Tuhan di muka bumi. Jadi kalau kamu melawan raja, itu artinya kamu melawan Tuhan. Kekuasaannya itu absolut, nggak bisa dinego, harus ditaati. Dan ide ini membentuk dunia kita selama ribuan tahun loh. Dari konsep hak ilahi raja di Eropa yang bikin para raja punya kuasa mutlak, sampai konsep wahyu kedaton di Nusantara di mana seorang raja itu baru dianggap sah kalau udah dapet restu dari langit. Jejaknya ada di mana-mana. Tapi, gimana kalau restu dari langit ini nggak ada? Sejarah nunjukin ada cara lain yang jauh lebih cepat, lebih brutal dan, ya, lebih berdarah. Selamat datang di teori kekuatan. Logikanya, ya, simpel dan brutal, kayak hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Negara nggak dibentuk pakai doa, tapi pakai pedang. Kelompok yang menang perang, ya mereka lah yang bikin pemerintahan, bikin hukum dan maksa yang kalah buat nurut. Intinya, siapa yang menang, dia yang berkuasa. Titik. Dan sejarah penuh banget sama contohnya. Kekaisaran Romawi itu nggak pakai negosiasi. Mereka langsung bariskan pasukannya. Mereka mengukir imperium raksasa pakai baja. Di belahan dunia lain, kerajaan Inggris nggak minta izin buat berekspansi. Mereka menaklukkan Wales, Skotlandia, dan Irlandia, menyatukan semuanya di bawah satu mahkota pakai kekuatan militer. Oke, jadi coba kita lihat polanya di sini ya. Mau itu dari Tuhan atau dari ujung pedang, kekuasaan itu datangnya dari atas. Terus rakyat gimana? Ya rakyat posisinya cuma sebagai objek, bukan subjek. Tugas mereka itu nurut, bukan bertanya. Tapi kemudian muncul sebuah ide yang super revolusioner. Dan disinilah ceritanya jadi seru. Para pemikir mulai ngajuin pertanyaan yang waktu itu bahaya banget. Gimana kalau selama ini kita salah besar? Gimana kalau kekuasaan sejati itu nggak turun dari langit atau datang dari penaklukan, tapi justru tumbuh dari bawah, dari kita semua? Nah, kita masuk ke era pencerahan nih. Zaman di mana akal dan logika manusia jadi yang utama. Para filsuf nggak lagi nyari jawaban di langit, tapi justru ngelihat ke dalam diri manusia itu sendiri buat nemuin asal-usul negara. Teori pertama yang muncul di era ini namanya teori hukum alam. Idenya gini, pada dasarnya kita sebagai manusia itu secara naluriah tahu mana yang benar dan salah. Kita ini, kata Aristoteles, zoon politikon, makhluk sosial. Jadi kita emang secara alami akan berkumpul dan membentuk komunitas. Negara menurut teori ini bukanlah ciptaan Tuhan, tapi ya hasil logis dari sifat dasar kita yang butuh keteraturan dan keadilan. Dan ide ini, wah, benar-benar mengguncang dunia. Coba lihat, Magna Carta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang raja dipaksa tanda tangan dokumen yang bilang kalau kekuasaannya itu nggak absolut. Dia juga harus tunduk sama hukum. Terus lihat Deklarasi Kemerdekaan Amerika, yang dengan lantang bilang kalau hak untuk hidup, bebas, dan bahagia itu adalah hak dari lahir yang nggak bisa diganggu-gugat sama pemerintah manapun. Oke, selain karena ini dianggap sebagai sesuatu yang logis, ada juga nih pandangan lain. Pandangan ini melihat negara bukan sebagai sesuatu yang sengaja diciptakan, tapi sesuatu yang tumbuh secara alami, kayak pohon yang tumbuh dari akarnya. Ini namanya teori evolusioner. Teori ini melihat negara sebagai proses organik yang butuh waktu ribuan tahun. Semuanya dimulai dari unit yang paling kecil, keluarga. Beberapa keluarga yang punya garis keturunan sama bergabung jadi klan. Terus, klan-klan yang tinggal di wilayah yang sama dan punya budaya mirip jadi suku. Dan dari gabungan suku-suku inilah,
negara modern yang kita kenal sekarang akhirnya lahir. Contohnya, ada loh di sejarah kita sendiri, kerajaan-kerajaan besar kayak Sriwijaya dan Majapahit, itu kan nggak muncul dalam semalam. Mereka tumbuh besar dari penyatuan kekuatan-kekuatan lokal yang lebih kecil. Proses yang mirip juga terjadi di Eropa, waktu kastil-kastil feodal perlahan-lahan bergabung jadi negara bangsa modern. Oke, sekarang kita sampai ke sebuah gagasan yang bisa dibilang paling revolusioner dan paling berpengaruh dalam politik modern. Sebuah ide yang sukses membalikan piramida kekuasaan 180 derajat. Inilah dia, teori kontrak sosial. Idenya radikal banget karena ngebalik semua teori sebelumnya. Negara itu bukan pemberian dari atas, bukan hasil penaklukan, bukan juga cuma evolusi. Negara adalah sebuah pilihan, sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan sadar yang kita sebagai masyarakat buat bersama-sama. Kita setuju buat menyerahkan sedikit kebebasan kita, misalnya kebebasan buat ngambil barang orang lain, demi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, keamanan dan ketertiban buat semua. Tapi para filsuf ini nggak satu suara soal detail kontraknya. Kalau kata Thomas Hobbes, yang hidup pas zaman Perang Saudara, kita butuh pemimpin absolut biar nggak kacau. Beda lagi sama John Locke. Menurut dia, tujuan negara itu ya buat melindungi hak alamiah kita, hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Nah, Rousseau melangkah lebih jauh lagi. Dia bilang, negara harus mewujudkan kehendak umum. Apa yang terbaik buat masyarakat secara keseluruhan, bukan cuma buat segelintir orang. Dan ide ini beneran membakar dunia. Ide ini jadi bahan bakar utama revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Ketika raja dianggap melanggar kontrak, rakyat merasa punya hak buat merobek kontrak itu dan bikin yang baru. Semangat kesepakatan bersama ini juga yang bisa kita lihat dalam musyawarah para pendiri bangsa kita waktu melahirkan Indonesia. Wah, nggak kerasa ya kita udah jalan-jalan ribuan tahun dari konsep kekuasaan yang turun dari langit sampai kekuasaan yang lahir dari kesepakatan rakyat. Sekarang, yuk kita rangkum sedikit perjalanan ini dan coba bertanya, habis ini kemana lagi arahnya? Jadi pergeserannya jelas banget kan, dari abad pertengahan di mana kekuasaan itu dipaksakan dari atas, kita bergerak ke era pencerahan yang mengangkat kekuasaan dari bawah, dari akal dan persetujuan kita bersama. Dan inilah yang melahirkan dunia modern yang kita tinggali sekarang, dengan konsep negara bangsa yang berdaulat. Tapi ceritanya belum selesai. Di abad ke-21 ini, konsep negara mulai ditantang lagi. Batas-batas negara jadi makin kabur. Satu keputusan di Silicon Valley bisa ngaruh ke pemilu di negara lain. Mata uang digital menantang kontrol bank sentral. Kekuasaan itu nggak lagi cuma ada di istana presiden, tapi mengalir di jaringan-jaringan global yang rumit. Ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau negara itu ibarat sebuah perjanjian, sebuah kontrak sosial yang kita warisi dari zaman kereta kuda dan surat pos, apa kontrak itu masih relevan di zaman AI dan internet sekarang? Mungkin udah saatnya kita semua duduk bareng lagi buat nulis ulang beberapa pasal di dalamnya. Gimana menurut kalian? Makasih banyak udah nyimak.